Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya. Jadi, biarkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Clariza dengan NIM 1021810047 dan teman Saya Sofia Wandanovilila dengan NIM 1021810041. Nama saya Sylvia Yunisahri, NIM 102181800042. Di sini kami akan memenuhi tugas kelompok dari Pak Sugeng dengan temanya itu internal dan eksternal. Nah, saya akan menyampaikan beberapa tugas yang harus ada dalam perusahaan yang kita cari ini. Yang pertama itu diwajibkan untuk memilih satu perusahaan sebagai case study-nya dengan kriteria bebas atau domisili, ukuran, market leadership, dan lain-lain. Di sini kami memilih perusahaan PT Indofood. Lalu kelompok diminta untuk melakukan asesmen terhadap perusahaan dengan key terms-nya itu competitive advantage, strategies, vision and mission statement, external opportunities and threats, internal strength and weakness, long-term objective. Ya, seperti itu. Jadi di sini nanti akan kita bagi-bagi file yang sudah kita baca di PT Indofood. Lalu, dengan periode asesmennya itu kurun waktu 5 tahun terakhir termasuk dalam kondisi saat pandemi ini. Saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai PT Indofood yang tentunya pasti semua orang sudah banyak mengetahui tentang perusahaan ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap dipasarkan atau sudah siap untuk digunakan. Nah, semua proses yang terjadi di industri ini umumnya melibatkan berbagai peralatan modern. Oke, tugas saya di sini untuk menjelaskan tentang visi misi dari perusahaan PT Indofood, yaitu to become in total food solution company. Jadi, visi Indofood ini adalah visi yang jelas di mana PT Indofood berusaha untuk selalu totalitas dalam operasinya dan memberikan solusi dari kebutuhan yang ada. Lalu untuk misinya, yang pertama, untuk terus meningkatkan rakyat kami, proses dan teknologi kami. Yang kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan produk terjangkau yang disukai oleh pelanggan. Lalu untuk memastikan ketersediaan produk kami kepada pelanggan domestik maupun internasional. Lalu untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup orang Indonesia dengan penekanan pada gizi. Lalu yang terakhir, untuk terus meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Nah, itu merupakan visi misi dari PT Indofood. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi manajemen yang diterapkan oleh PT Indofood. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu strategi manajemen. Strategi manajemen yaitu seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk menginformasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi perusahaan dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasinya. Untuk strategi manajemen yang diterapkan oleh PT Indofood, yang pertama yaitu industri. Indofood Distribusi Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, hampir menembus ke setiap sudut Nusantara. Selain produk-produk Indofood sendiri, Indofood juga mendistribusikan produk-produk ke pihak ketiga. Dengan jumlah poin saham yang telah diperluas secara agresif secara 2005, dengan memberikan penetrasi yang lebih luas dan lebih dalam, efisien melalui rantai pasokan dan pengiriman. Untuk stok poinnya berlokasi di daerah-daerah dengan kepadatan gerai retail, termasuk pasar tradisional, memungkinkan masing-masing titik saham untuk melayani wilayah geografis.
Untuk strategi manajemen yang kedua yaitu Corporate Social Responsibility, yaitu CSR, yaitu program andalan dari komitmen untuk membantu anggota masyarakat yang lebih luas dan untuk membuat kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Selama tahun 2007, Indofood secara keseluruhan mengembangkan dan melaksanakan 5 pilar. 5 pilar yaitu yang pertama membangun human capital, yang kedua mempertahankan kohesi sosial, yang ketiga memperkuat nilai ekonomi, yang keempat mendorong good government, dan yang terakhir yaitu melindungi lingkungan. Untuk strategi manajemen yang ketiga yaitu sumber daya manusia, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok yang paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan PT Indofood. Karena PT Indofood percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. Indofood berjuang sepanjang tahun lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Terdapat program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Yang terakhir yaitu strategi kunci 3A. Keberhasilan Indomie terus berurutan teratas karena berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A. Yaitu yang pertama acceptability, yaitu produknya rasa Indomie yang sudah diterima di lidah semua konsumen atau masyarakat. Untuk brand namanya sendiri yaitu menggunakan nama Indomie. Dengan memiliki 1 bungkus Indomie standar dan juga varian. Untuk yang kedua yaitu availability, yaitu produk Indomie yang mudah diperoleh di mana saja tempatnya. Untuk tempatnya di seluruh Indonesia hingga menembus ke setiap sudut kepulauan. Dan yang yaitu affordability, yaitu tercermin dari harga eceran Indomie. Untuk harganya dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie sangat murah dan terjangkau dengan per bungkus Indomie hanya sekitar 2.000 sampai 4.000 saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan jangka panjang Indofood. Tujuan jangka panjang dari Indomie adalah menguasai pasar mie instan di Indonesia. Tujuan jangka panjang Indomie bertujuan untuk strategi, yaitu yang pertama menghadirkan mie instan yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memelihara kesetiaan pelanggan dan distributor. Dan yang ketiga, memberikan harga yang kompetitif dan menekan biaya produksi melalui penghematan biaya dari hulu sampai hilir atau dari supplier sampai distributor. Selain itu, Indomie menggunakan tujuan keuangan sebagai gambaran tercapainya tujuan strategis dan tujuan jangka panjang. Misalnya, saat profit menurun akibat pangsa pasar yang menurun, maka hal tersebut secara kuat mengindikasikan bahwa tujuan strategisnya atau berupa penjualan dan kesetiaan pelanggan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pencapaian tujuan keuangan dan tujuan strategi untuk meraih tujuan jangka panjang. Kekuatan dan kelemahan internal dari PT Indofood Sukses Makmur.
Berikut terdapat beberapa kelemahan dan kekuatan dari perusahaan Indofood. Yang pertama yaitu kekuatan. Cita khas rasa Indonesia. PT Indofood berusaha untuk menghadirkan produk-produk khas dari dalam negeri, seperti beberapa rasa dari Indomie, seperti Indomie rasa soto, Indomie rasa dendeng balado, dan Indomie rasa bakso. Kemudian yaitu memiliki banyak anak perusahaan. PT Indofood sendiri memiliki beberapa grup bisnis yang mempermudah proses maupun distribusi dari produknya, seperti grup bisnis untuk produk konsumen bermerek, grup bisnis Bogasari atau aneka tepung, grup bisnis agribisnis, dan grup bisnis distribusi. Kemudian yang terbaru yaitu grup bisnis dari budidaya dan olahan sayuran. Kekuatan yang ketiga yaitu banyak penghargaan dan reward yang didapat. Hal ini dibuktikan bahwa perusahaan Indofood adalah perusahaan yang berprestasi baik. Internal yang ketiga yaitu banyaknya penghargaan dan reward yang didapat. Hal ini membuktikan bahwa Indofood adalah perusahaan yang berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kekuatan yang keempat yaitu telah merambah pangsa luar negeri. Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan, tetapi sudah menjangkau lebih dari 80 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Bahkan di Sudan dan Lebanon, Indomie hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Untuk melayani pasar yang demikian luas, Indomie membangun pabrik di sejumlah negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Suriah, Mesir, dan di samping Nigeria. Kemudian kekuatan yang terakhir yaitu memiliki divisi R&D internal sehingga tidak membutuhkan R&D eksternal. Tidak terdapat fokus dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu permintaan pasar yang belum terpenuhi. Karena cepatnya pergantian varian dari produk-produk Indofood, masyarakat yang ingin produk tertentu menjadi tidak terpenuhi permintaannya dan terpaksa menerima varian-varian baru yang belum akrab di lidah konsumen. Kelemahan yang ketiga yaitu besarnya biaya pemasaran yang digunakan. Biaya pemasaran yang dimaksud di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk iklan-iklan Indofood. Tak hanya kelemahan yang ketiga yaitu besarnya biaya pemasaran yang digunakan. Biaya pemasaran yang dimaksud di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk-produk dari Indofood. Tidak hanya iklan, biaya juga terkucur untuk mensponsori suatu event atau acara besar yang bisa menambah kuat positioning salah satu ataupun semua produk Indofood di benak konsumen, seperti Indofood atau Indomie mensponsori dari beberapa klub sepak bola. Oke, kelemahan yang terakhir yaitu ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi, khususnya produksi di luar negeri. Permintaan yang meningkat terkadang tak sebanding dengan bahan baku yang ada, sehingga proses produksi di luar negeri belum bisa mencukupi dari permintaan konsumen. Lalu saya akan menjelaskan mengenai opportunities and threat dari PT Indofood. Yaitu opportunities atau peluangnya itu ada beberapa, yaitu di sini ada 4. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang terus meningkat baik di kalangan bawah, menengah maupun atas. Jadi PT Indofood ini berusaha untuk menjangkau semua kalangan yang ada di Indonesia maupun internasional. Lalu yang kedua,
Segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan untuk dikonsumsi pria ataupun wanita, baik tua maupun muda. Jadi cangkupannya itu meskipun dari semua kalangan, dia juga menyesuaikan untuk dikonsumsi oleh semua kalangan juga, dari muda, dari anak, dari pria, wanita, semuanya itu dijangkau oleh PT Indofood. Lalu yang ketiga, memanfaatkan e-business dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet, karena pengguna internet sama dengan masyarakat konsumen. Jadi PT Indofood ini tahu bahwa peluang di dunia maya, di internet itu sama besarnya dengan masyarakat konsumennya gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat, peluang pasar yang besar dalam sistem distribusi yang mencakup grup perindustrian produk sehingga pasar tradisional dengan waktu sesingkat mungkin. Lalu untuk threat-nya atau ancamannya, di sini juga ada beberapa. Yang pertama, terus dihadapi dengan pesaing baru dengan jenis produk yang sama. Jadi setiap tahun pasti setiap perusahaan itu mempunyai pesaing. Jadi tidak selalu PT Indofood, pasti semua perusahaan memiliki pesaingnya sendiri-sendiri di entah itu produk yang sama, entah itu pemasaran yang sama, seperti itu. Di antaranya ada pasar penanaman modal asing, penggunaan bahan baku dalam negeri, bantuan pemerintah, legalitas operasional, image baik, masih menguasai pasar, bahan baku berasal dari anak perusahaan, pertumbuhan konsumen, dan loyalitas konsumen. Lalu untuk strategi SO-nya itu ada dua. Yang pertama, mutu produk terkontrol membuat image baik dan loyalitas konsumen. Lalu yang kedua, distribusi luas dan segmen pasar sesuai kebutuhan dapat menguasai pasar. Untuk strategi WO-nya yaitu pertumbuhan konsumen meningkatkan kebutuhan akan bahan baku alternatif. Lalu ancaman bisnisnya secara eksternal yaitu ketergantungan terhadap pemerintah, pesaing dengan inovasi baru harus impor bahan baku. Lalu untuk strategi ST-nya, yang pertama, perusahaan menjadi perusahaan yang lebih Untuk strategi ST-nya, berusaha menjadi perusahaan yang lebih tangguh dalam setiap kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, harus berinovasi lagi terlebih tentang penggunaan bahan baku alternatif. Lalu untuk yang strategi WT yaitu bahan baku alternatif dan inovasi baru dari perusahaan saingan. Keunggulan kompetitif dari PT Indofood. PT Indofood ini merupakan perusahaan total food solution yang integrasi perusahaannya cukup sulit disaingi oleh perusahaan pesaing. Indofood terintegrasi mulai dari hulu atau agribisnis sampai dengan hilir atau sistem distribusi. Indofood menjadi perusahaan pemimpin pasar dengan merek-merek yang dikenal oleh masyarakat. Terdapat 4 grup bisnis dari Indofood yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu grup produk konsumen bermerek, yang kedua grup Bogasari, yang ketiga grup agribisnis, dan yang keempat grup distribusi. Berikut keunggulan kompetitif yaitu yang pertama, penyediaan bahan baku produksi, yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, pemasaran dan distribusi. Yang pertama, penyediaan bahan baku produksi. Indofood melakukan akuisisi terhadap perusahaan penggilingan gandum Bogasari pada tahun 1995, sehingga perusahaan penggilingan gandum tersebut dapat menjamin pasokan bahan baku dalam proses produksi produk mie instan Indofood. Kemudian, dengan akuisisi tersebut, PT Indofood juga mendominasi pasar tepung terigu yang merupakan bahan baku utama dari mie instan.
Yang kedua yaitu proses produksi. Untuk menjaga produktivitasnya, perusahaan melakukan mekanisasi menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga kualitas dan kuantitas produksi bisa terjaga. Kemudian, yang ketiga yaitu pemasaran dan distribusi. PT Indofood melakukan akuisisi kepada perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk konsumen. Produk Indofood dipasarkan di dalam negeri dan juga di luar negeri. 70% dari produk-produk grup Indofood dalam kemasan eceran didistribusikan oleh grup distribusi dan sisanya disalurkan oleh distributor pihak ketiga. Sedangkan produk-produk dalam kemasan besar disalurkan oleh distributor pihak ketiga. Saat ini, grup distribusi melayani sekitar 255.000 pedagang eceran yang terdaftar di seluruh Indonesia untuk mendapatkan efisiensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif dari PT Indofood ini karena PT Indofood memiliki beberapa grup bisnis yang saling melengkapi. Seperti contohnya, yang pertama, Indofood memiliki grup Bogasari, merupakan produsen tepung terigu terbesar di Indonesia, sehingga Indofood dapat memproduksi mie instan yang berbahan dasar tepung terigu dapat secara mudah atau tidak lagi memerlukan pasokan dari luar perusahaan. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan dalam penyampaian ini ada yang salah atau kurang tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.